Hai guys. Kenalin, di sini ada aku Salma, Aku Feni, Aku Devita. dan aku Ica. Nah, di sini kita bakal bahas sedikit nih tentang akuntansi di pemerintah pusat. Tentang apa tuh? Tentang aset tetap di pemerintah pusat. Daripada nunggu lama-lama, mending kita langsung aja. Let's go! Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong apa sih aset tetap itu. Aset tetap adalah aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada dasarnya, aset sendiri terklasifikasi ke dalam beberapa jenis. Di sini ada dua ya teman-teman, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, apa sih bedanya antara aset lancar dan aset tetap itu? Salah satu karakteristik yang membedakan antara kedua jenis aset tersebut adalah pada masa manfaatnya. Aset lancar mempunyai masa manfaat sampai dengan 12 bulan, sedangkan aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Contoh dari aset tetap yaitu ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana pengakuan untuk aset tetap. Jadi, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama ada berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Oke, kita lanjut ke pengukuran aset tetap. Jadi pengukuran aset tetap itu dinilai dengan biaya perolehan. Namun apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan itu tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar aset tetap pada saat perolehan. Nah, lalu di sini ada beberapa biaya perolehan. Di antaranya ada biaya perolehan tanah. Nah, dari biaya perolehan tanah ini terdapat komponen biaya proyek tanah yang mana terdiri dari harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, serta biaya lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada biaya perolehan peralatan dan juga mesin. Komponen dari biaya perolehan peralatan dan mesin adalah pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Lalu yang selanjutnya ada biaya perolehan gedung dan bangunan. Komponen dari biaya perolehan gedung dan bangunan adalah harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan juga pajak. Lalu yang selanjutnya ada biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi. Komponennya ada biaya perolehan atau biaya konstruksi, lalu ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap dipakai. Dan yang selanjutnya ada perolehan aset tetap lainnya. Komponen dari biaya perolehan tersebut adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap digunakan. Baik, berikutnya yaitu suatu pengeluaran setelah perolehan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bertambah ekonomis atau efisiennya aset tersebut. Yang kedua, bertambah umur ekonomisnya. Yang ketiga, bertambah volumenya. Yang keempat, bertambah kapasitas produksinya. Dan yang terakhir, sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kemudian yang selanjutnya yaitu batas minimum kapitalisasi. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Pengakuan suatu aset tetap juga harus memperhatikan objek yang dikecualikan.
nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan peralatan untuk proses belajar mengajar. Aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai soal tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang diakui dalam standar akuntansi pemerintah antara lain. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun ganda. Dan yang terakhir yaitu metode unit produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode perhitungan penyusutan aset tetap. Yang pertama, menggunakan hari penggunaan. Metode ini menggunakan hari aktual selama penggunaan aset tetap. Yang kedua adalah bulan penggunaan. Waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Yang ketiga, menggunakan metode semester atau tengah tahunan. Waktu 6 bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh di semester pertama, maka penyusutannya dihitung penuh tahun. Akan tetapi, jika diperoleh pada semester kedua, maka penyusutannya dihitung setengah tahun. Yang terakhir adalah metode tahunan. Penyusutan dihitung 1 tahun penuh meskipun baru diperoleh setengah bulan atau bahkan 2 hari. Berikutnya, contoh jurnal aset tetap. Secara sederhana, jurnal finansial saat perolehannya berbentuk seperti ini, yaitu dengan mendebit aset tetap terhadap kas, dengan catatan pembelian aset tetap menggunakan uang tunai. Dan yang kedua adalah jurnal anggaran pada saat perolehannya. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan mendebit akun belanja modal pada akun penyeimbang. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum? Sekian ya video dari kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.